Alasan Allah menurunkan azab kepada kelompok manusia tidak pernah lepas dari kesesatan yang mereka lakukan, mulai dari menolak ajaran Islam yang dibawa para nabi, sampai kepada kezaliman yang mereka lakukan. Azab tersebut datang tidak tiba-tiba begitu saja. Berbagai kesempatan telah Allah berikan, tapi seringkali mereka menolak dan tidak memperdulikannya. Seperti salah satu kota yang akan kita bahas ini, memiliki tingkat kemaksiatan yang parah. Pemimpin mereka melegalkan memperkosa tiap perempuan yang mereka temukan di mana saja, baik itu di jalanan, kebun, bahkan di rumah mereka langsung. Jika kita berbicara suatu kaum dalam Islam yang melakukan aktivitas seksual sesama jenis, kita akan langsung mengarah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam yang telah diazab dengan sangat mengerikan berikut istrinya yang berkhianat kepadanya. Dan menariknya, ada temuan para ahli yang mengatakan bahwa ada sebuah kota yang juga melakukan aktivitas seksual yang sama dengan kaum Nabi Lut, dan sebagian menganggap benar jika mereka adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Benarkah demikian? Kita akan secara lengkap membahas kota pedofil dan perilaku seks sesama jenis dengan persamaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Tonton sampai selesai agar tidak menyesatkan. Merujuk pada artikel Ahmad Al-Latmi yang berjudul Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Quran, diterbitkan di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Nabi Lut alaihi salam dikabarkan lahir pada tahun 1870 sebelum Masehi dan wafat tahun 1950 sebelum Masehi di Suriah, dan baru diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Kesesatan kaum Nabi Lut ini dikarenakan mereka menyukai sesama jenis, sehingga Allah mengutus Nabi Lut untuk mengembalikan fitrah mereka sebagai manusia dan juga mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak peduli dan abai dengan ajakan itu, sehingga Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Kita sudah pernah membahasnya pada video ini, tentang sebuah pengkhianatan yang telah dilakukan istri Nabi Lut alaihi salam, dan sosoknya masih berdiri kokoh sebagai tiang garam di Yordania. Nabi Lut dikatakan diutus kepada 5 wilayah yang tercatat, yakni Sadum atau Sodom, Murah, dan Dauhan. Sadum adalah wilayah yang paling luas dan paling parah tingkat kemaksiatannya daripada yang lain. Jika dikatakan kaum Nabi Lut adalah orang pertama yang menyukai sesama jenis, sebagaimana dituliskan dalam surah Al-A'raf ayat 80 ini, ternyata ada lagi manusia pada masa lalu yang juga melakukan hal yang sama dan juga memiliki kesamaan ciri dan kebiasaan. Mereka semua menyukai sesama jenis, ditambah boleh melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Mereka hancur di terpalatasan gunung dan tertimbun abu vulkanik yang panas, menyebabkan jasad mereka utuh selama ribuan tahun. Dan kita bisa menyaksikan langsung saat ini sebagai pelajaran akan azab Allah kepada siapa saja yang melakukan kemungkaran. Kota pedofil. Kota ini memiliki sumber daya alam yang bagus dan melimpah. Mereka hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini berdasar kepada temuan ilmuwan akan jasad mereka yang sudah menjadi batu. Para ilmuwan meneliti dari gigi mereka untuk mengetahui seberapa sehat mereka dari apa yang telah mereka makan. Pada tahun 1800-an, sisa-sisa kerangka penduduk itu ditemukan menyimpan informasi yang penting karena bisa menunjukkan sebab kematian mereka, adat istiadat mereka, serta atribut fisik mereka. Para ilmuwan yang mengeksplorasi sisa-sisa tersebut bukan hanya terdiri dari tim arkeolog, tetapi mereka berasal dari multidisiplin yang terdiri dari para insinyur komputer, ahli radiologi, dokter, sejarawan, dan ortodontis. Ortodontis adalah seorang ahli dokter gigi yang umumnya bertugas merapikan rahang dan lainnya. Dengan menggunakan bidang keahlian beragam, tim tersebut bisa mengungkap secara rinci tentang para korban meskipun sudah berusia berabad lamanya. Salah satu temuannya adalah berdarah pada gigi mereka, yang ternyata semasa hidup mereka sehat dengan menggunakan tomografi, proses pembuatan gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi, dengan menggunakan mesin berteknologi CAT 16 lapis. Para ilmuwan telah mampu menganalisa sisa-sisa kerangka secara rinci. Dari temuan itu,
para ilmuwan menghubungkannya pada makanan mereka yang kaya buah dan sayuran dan juga rendah gula. Jadi tidak ada di antara mereka yang menderita diabetes atau gangguan penyakit kronis lainnya dari sumber makanan yang mereka makan. Artinya kondisi mereka secara kehidupan sangat mapan dan sejahtera. Semata itu semua adalah pemberian Allah kepada mereka. Tapi dari segala nikmat dan anugerah yang diberikan Allah, rupanya sebuah balasan setimpal tidak mereka berikan. Perbuatan maksiat dan keji terekam pada sebuah penemuan rumah maksiat di sana. Selama penggalian, para arkeolog telah menemukan 25 rumah bordir yang terbesar di seluruh kota. Prostitusi di fasilitas secara khusus, wanita yang menawarkan cinta secara singkat dapat ditemukan di mana-mana, di jalanan, di arena teater, bahkan di sebuah kuburan kota. Dikala itu karena minimnya angka penyuka lain jenis, menimbulkan penurunan drastis penduduk di sana, sehingga pemimpin di masa itu memerintahkan untuk memperkosa wanita yang mereka temui di mana saja sesuka hati mereka. Kebijakan pemimpin yang tidak bermoral ini menyebabkan penduduk menjadi semakin liar. Meskipun wanita yang mereka temui masih anak-anak sekalipun, mereka tetap gagahi untuk memuaskan nafsu bejat mereka. Hal ini dianggap wajar, sehingga tidak ada keanehan bagi siapapun yang melihatnya. Di jalanan, perkebunan, bahkan di dalam rumah pun kasus pemerkosaan sangat marak terjadi. Dari sinilah kasus pedofilia terkenal dan marak, karena memiliki sensasi yang berbeda bagi mereka. Pada temuan lain, secara ekonomi penduduk kota tidak piawai dalam mengatur keuangan dari hasil perkebunan mereka, sehingga pakar antropolog mengatakan 80% penduduknya hidup dalam garis kemiskinan. Untuk menjalankan kehidupan, mereka mendukung penuh praktek prostitusi untuk kemajuan perekonomian mereka. Pada masa itu menjadi pelacur adalah pekerjaan yang bergaji tinggi dibandingkan pekerjaan budak lainnya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah sistem kelas yang terlihat pada sistem masyarakat mereka. Ketika itu mereka yang dianggap kelas bawah berstatus rendah, status budak. Kebanyakan yang menjadi pelacur adalah kaum budak atau wanita bebas dari timur yang disewa untuk melakukan aktivitas seksual. Di sana pelacur akan tersedia di rumah kesenangan atau disebut rumah pelacuran yang kemungkinan besar dimiliki oleh anggota kelas atas yang dimotivasi semata-mata oleh keuntungan. Karena prostitusi terbukti menjadi bisnis yang sukses di masyarakat mereka dan akan mendatangkan banyak pendapatan bagi pemiliknya. Faktor lain yang juga penting untuk diingat adalah belum adanya agama, sehingga gagasan erotisme pagan akan memainkan peran utama dalam ketersediaan dan penerimaan prostitusi. Memandang tindakan seksual hanya sebagai dorongan, bebas dari moral dan prinsip agama. Terdapat banyak lukisan di dinding erotis di dalam rumah bordir yang menggambarkan pelayanan-pelayanan dalam bentuk menu ilustratif yang juga gambar akan aktivitas seksual yang mereka lakukan. Baik itu dengan sesama jenis, dengan anak-anak, bahkan yang lebih parah dengan hewan. Rumah bordir terbesar dan paling terawat yang ditemukan adalah Lupanare. Nama itu berasal dari lupa, yang berarti serigala betina, dan dikatakan bahasa gaul yang menjadi pelacur. Selain itu banyak terdapat patung alat kelamin pria yang terukir di sekitar kota. Sungguh perbuatan mereka sangat terang-terangan dan jauh dari kata malu. Tapi sayangnya, semua bukti ini telah terkunci di Gabinetto Sagreto atau kabinet rahasia dan hanya dibuka untuk orang-orang yang sudah dewasa dan bermoral tinggi. Atas kemaksiatan yang sudah diambang batas tersebut, Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka dengan sangat menyeramkan. Dari ratusan grafiti yang ditemukan peneliti, menggambarkan kebejatan yang pernah terjadi di sana sebelum dihancurkan. Kota ini bernama Pompei, terletak di Campania sekitar 23 km di tenggara Napoli dan dekat dengan pelabuhan Italia. Letusan Gunung Vesuvius pada 75 sebelum Masehi telah menghancurkan dan mengubur masyarakat di bawah abu panas vulkanik dan batu arang setinggi 13-20 kaki. Gunung Vesuvius yang meletus mengeluarkan material setinggi lebih dari 30 km ke stratosfer. Sekitar 1, juta ton puing dan batuan cair dimutahkan gunung setiap detiknya. Diperkirakan total energi yang dilepaskan dari gunung berapi yang meletus selama 2 hari itu setara dengan 100.000 kali energi bom atom Hiroshima. Jumlah korban tewas masih belum bisa diperkirakan,
Pompei memiliki populasi sekitar 20.000 jiwa. Sejauh ini hanya 1.500 yang telah ditemukan. Menariknya di balik kehancuran kota ini, Allah mengabadikan kehidupan dan segala kebiasaan masyarakat Pompei. Mereka tidak hancur. Kita masih bisa menyaksikan grafiti atau jasad mereka yang masih utuh membatu, sebagai pelajaran atas perbuatan munkar yang pernah mereka lakukan, terutama kehidupan lupanar atau rumah bordir dalam bahasa Latin. Reruntuhan kota Pompei yang terkubur ditemukan peneliti pada abad ke-16. Kota yang dikenal dengan nama Romawi yang membeku saat ini menjadi tujuan wisata populer dan masuk ke dalam situs warisan dunia atau UNESCO. Setidaknya 2,5 juta wisatawan mengunjungi tempat ini dalam setahun. Mereka yang berkunjung atau kita yang melihat pada video ini bisa menyaksikan pelajaran berharga kehidupan buruk masyarakat di masa lalu, melihat tradisi, toko, rumah masa Romawi, pemandian dan kebiasaan hidup ala hewani mereka. Semua menjadi pelajaran kita bersama. Jika kota ini dikaitkan sebagai kaum Nabi Lut yang telah diazab Allah karena kelakuan menyimpangnya, kita bisa lihat dari periode waktu, ciri tempat, sebab diazab Allah, bagaimana bentuk azab yang mereka terima, dan lokasi keberadaannya. Yang pertama, periode waktu. Nabi Lut hidup pada tahun 1870 sebelum Masehi, diangkat menjadi nabi tahun 1900 sebelum Masehi, dan meninggal tahun 1950 sebelum Masehi. Artinya Nabi Lut hidup pada abad 19 sampai 20 sebelum Masehi. Sedangkan Pompei yang dihancurkan Allah pada tahun 75 sebelum Masehi. Dari sini jelas lebih dulu Nabi Lut alaihi salam yang hidup daripada masa kemaksiatan kota Pompei. Jadi bisa dipastikan, kabar ini tidak benar. Kemudian ciri tempat. Kota Sodom Nabi Lut berada di dekat laut yang disebut Laut Mati, karena tidak ada biota laut yang hidup di sana. Ada sedikit pegunungan, tapi bukanlah sebuah gunung berapi aktif. Daerah Nabi Lut pun dikatakan berpasir dan gersang. Sedangkan kota Pompei memiliki gunung aktif dan lautan sebagai pelabuhan. Laut mereka adalah laut produktif yang terdapat biota laut. Daerah kota Pompei adalah pegunungan yang subur dan berhawa sejuk. Dari sini berbeda secara iklim, dan dipastikan pada poin ini tidak benar atau tidak sama. Yang ketiga, sebab kota Sodom diazab oleh Allah karena mereka melakukan perbuatan anomali yang menyalahi fitrah manusia. Mereka menyukai hubungan sesama jenis dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Lut alaihi salam karena dianggap menyimpang. Tapi sebelum diazab, Allah menurunkan 2 malaikat sebagai pemberi kabar kepada Nabi Lut sebelum dihancurkan, dan ini tertulis dengan baik pada surah Hud ayat 81. Kota Pompei diazab Allah karena kemaksiatan mereka, yakni menyukai sesama jenis. Bahkan kepada hewan sekalipun mereka lakukan. Tapi sebelum diazab, mereka tidak mendapatkan peringatan dan tidak diutus seorang nabi kepada mereka sebagai pengingat kesesatan atas perbuatannya, karena tidak ada catatan pada Al-Quran mengenai hal tersebut. Sampai di sini perbedaan jelas ada, dan tidak bisa kita katakan mereka adalah kaum Nabi Lut yang diazab karena perbuatan menyimpang. Yang keempat, bagaimana bentuk azab yang mereka terima. Kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni kaum Sodom, telah dijungkir balikan. Bagian kepala jatuh duluan, lalu diikuti badan dan kaki. Begitu juga kota Sodom. Saat runtuh dan kota itu dibalik terjungkal, bagian atas kota itu terjun ke dalam laut, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 82. Kabar datang dari seorang peneliti dari Universitas Trinity Southwest bernama Philip Sylvia. Dia menjelaskan berdasarkan penelitian menggunakan karbon, terungkap bahwa pada 3.700 tahun lalu, tepatnya ketika peradaban Nabi Lut dan kaumnya tengah tinggal di tepi Laut Mati Yordania, banyak meteor berjatuhan dari langit dan terpecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Ukurannya bisa seperti butiran pasir atau sebesar batu-batu. Hanya dalam sekejap, pecahan meteor itu mampu menghancurkan peradaban yang hidup sepanjang 25 km di tepian Laut Mati. Dengan suhu meteor yang sangat panas, mampu membakar dan menghancurkan apapun yang didekatinya. Sebuah kajian statistik memprediksi terdapat 120 tempat tinggal di lokasi tersebut
Juga diperkirakan sebanyak 65.000 warga tinggal di kawasan ini sebelum peristiwa jatuhnya meteor-meteor tersebut. Angin dan suhu panas yang sangat membakar juga terjadi waktu itu. Sedangkan kota Pompei diazab dengan letusan gunung Vesuvius yang dahsyat. Mereka terkubur dengan abu vulkanik yang tebal. Saking tebalnya sinar matahari sampai tertutup, jadi kondisinya seperti malam hari. Ada perbedaan signifikan antara keduanya dalam bentuk azab yang diterima. Sampai sini jelas sangat berbeda. Yang kelima, lokasi kaum Sodom berada di 5 wilayah dan terletak di Tel Al-Hammam, sepanjang sungai Yordania. Sedangkan kota Pompei memiliki arti 5. Ada kesamaan dengan kaum Sodom Nabi Lut yang mencakup 5 wilayah, dan lokasi Pompei di Campania, Italia. Sangat jauh dari lokasinya. Ada sebuah review yang menarik dari seorang mantan editorial Biblika Arkeologi Review bernama Herschel Seng. Dia menerbitkannya pada tahun 2010 berjudul Penghancuran Pompei, Pembalasan Tuhan. Setelah kehancuran kota Pompei tersebut, ada prasasti yang ditulis dengan arang di sebuah dinding oleh seseorang yang mencari jalan melalui puing-puing dengan bahasa Latin yang sudah pudar, Sodom Gomorrah. Tapi kebenarannya tidak bisa terkonfirmasi. Apakah tulisan tersebut baru dibuat atau memang sudah ada sejak masa Pompei? Harus ada penelitian lebih lanjut. Sampai di sini kita bisa membandingkan apa yang terjadi di Pompei sangat mirip dengan catatan Al-Quran tentang kaum Sodom kaum Nabi Lut alaihi salam yang dihujani batu api akibat ulah mereka. Tapi kita bisa cermati lagi dari mulai awal periode waktu dan lokasi keberadaan mereka. Ada sedikit kemiripan tapi banyak perbedaan. Dan Pompei bukanlah kaum Sodom umat Nabi Lut alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Silakan berkomentar jika ada hal-hal keliru dari yang sudah kami sampaikan. Jangan lupa tonton kisah lainnya dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.